sekarang udah jam 4 sore. Saya hadir kembali bersama Mbak semuanya dalam acara Nina Nugroho Solutions dalam live Instagram di Nina Nugroho Store. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang memahami generasi Pi menghadapi pandemi. Pi itu tandanya yang kalau kita dulu sekolah itu Pi gitu ya, 3,14 atau 22/7, mungkin kalau misalnya ingat mbak-mbak semuanya. Nah, hari ini Sabtu 5 September tahun 2020, narasumbernya hari ini ditemani oleh Dr. Muhammad Faisal. Dr. Muhammad Faisal adalah seorang Executive Director and Youth Researcher Youth Laboratory Indonesia, PT Kreasi Pemuda Indonesia. Experience-nya beliau juga udah luar biasa sekali, yaitu Head of Program for Psychology Institut Kesehatan Indonesia 2015 sampai 2017, kemudian founder of Youth Marketing Institute, a research network and partnership between Indonesia, India, Lebanon tahun 2012 sampai 2013. Lalu founder and researcher Political Psychology Laboratory University of Indonesia 2012-2013. Wow. Nah, education-nya nih pasti keren sekali. Beliau adalah doctoral degree focusing on social and political psychology. Wah, cum laude mbak semuanya, yaitu dari Universitas Persada YAI. Kemudian Master of Science in Social Psychology focusing on Social Political Psychology University of Indonesia. Kemudian Bachelor of Psychology University of Indonesia. Keren banget ya. Beliau juga punya buku berjudul yang sama, yaitu Memahami Generasi Pi. Kita hari ini akan sama-sama ngobrol dengan beliau, memahami generasi Pi menghadapi pandemik nih. Bagaimana sih sebenarnya apa generasi Pi itu, dan bagaimana generasi Pi itu menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang melanda kita semua sekarang ini. Dan tidak lupa, sebelum saya mengundang narasumber luar biasa kita, saya ingin menyampaikan kepada viewer semua, hari ini saya pakai baju dari Nina Nugroho Store. Tuh kan, seger banget ya, warnanya kerudungnya pink. Ini hijab square dari Essensia by Nina Nugroho, ninjanya juga dari Essensia by Nina Nugroho. Kemudian bajunya ini adalah shirt ya dari Nina Nugroho Store. Oke, kita akan undang beliaunya untuk sama-sama ngobrol bersama. Jangan lupa 2 pertanyaan akan diberinya oleh Nina Nugroho Store. Maka mbak semua nanya-nanya ya tentang generasi Pi itu apa, karena kita kedatangan pakarnya nih sore hari ini. Saya juga pengen tanya-tanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat mbak. Suaranya masih kecil mas. Suara masih kecil ya? Sekarang gimana? Siap. Volume saya belum digedein, mohon maaf. Oke. Iya. Iya. Saya panggilnya apa nih? Mas, abang, atau dokter? Wah. Udah, jangan dokter. Iya. Panggil Faisal aja atau apa aja selain itu. Oke, panggil Mas ya. Iya. Izinkan, iya. Mas, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketersediaannya, keberkenanannya Mas untuk menemani saya jadi narasumber di program Nina Nugroho Solution lewat live Instagramnya Nina Nugroho Store. Sama-sama, dengan senang hati. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Tadi saya sempat ngasih bocoran nih ke viewer semua bahwa kita hari ini akan ngobrol tentang memahami generasi Pi menghadapi pandemi. Nah, nanti boleh tanya-tanya sama Mas Faisal, sebenarnya generasi Pi itu apa sih? Karena biasanya kita nggak pakai istilah generasi Pi ya, yang sudah beredar di masyarakat. Mungkin teman-teman taunya generasi X, Y, Z gitu kan, millennials dan segala macamnya gitu. Nah, kalau misalnya sekarang ini sedang sering banget saya dengar generasi Pi gitu. Sebenarnya generasi Pi itu apa sih, Mas? Oke, aku sapa dulu ya semua viewers yang hadir hari ini, dan terima kasih untuk kesempatannya untuk bisa ngobrol bareng di hari Sabtu sore ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Tadi menjawab pertanyaannya Mbak Dina tadi,
Jadi saya sudah cukup lama sebetulnya melakukan pekerjaan riset untuk anak muda, sudah sejak 2009. Lalu di tahun 2010 sampai 2013 kebetulan banyak berhubungan dengan sesama peneliti generasi muda, tapi dari negara-negara lain, ada yang dari Timur Tengah seperti dari Lebanon, ada dari India, ada dari Cina, berbagai negara, ada Polandia, ada dari Amerika, Amerika Selatan. Lalu kita sering berbagi temuan dan berbagi metodologi tentang bagaimana meriset anak muda dan juga bagaimana karakter anak muda di masing-masing negara. Nah, jadi istilah yang sekarang populer digunakan di Indonesia, istilah milenial itu dulu hanya menjadi konsumsi hanya kalangan para peneliti anak muda saat itu ya. Dan ternyata setelah sekian tahun saya melakukan penelitian, baru kan akhirnya booming semua orang berbicara tentang milenial. Karena sedang mengantisipasi satu peristiwa yang disebut sebagai bonus demografi, di mana nanti usia produktifnya akan melampaui usia non-produktif, artinya anak mudanya akan banyak sekali. Itu akan terjadi antara tahun puncaknya, antara tahun 2028 sampai 2035. Tapi mungkin ya karena adanya satu euforia dan satu perasaan antusiasme untuk menyambut peristiwa itu, sehingga semua orang menggunakan istilah yang sama, yaitu generasi milenial. Jadi ternyata kalau kita merunut kembali dari mana asalnya istilah milenial itu berasal dari dua tokoh sejarawan di Amerika, itu Neil Howe dan William Strauss, yang menyebut satu generasi di Amerika yang lahir antara tahun 81 sampai awal tahun 2000. Karena pada saat itu sedang terjadi peristiwa demografis di Amerika. Jadi tahun 81 itu tiba-tiba banyak yang melahirkan anak. Jadi fertilitasnya tinggi. Sehingga akhirnya memasuki tahun 2000 itu diantisipasi bahwa di Amerika kan banyak sekali anak mudanya. Itu yang disebut sebagai milenial. Jadi milenial itu kepada generasi yang spesifik sebetulnya hanya di Amerika Serikat. Nah, untuk memahami generasi Indonesia, kita harus memahami bagaimana peristiwa-peristiwa yang membedakan satu generasi dengan generasi yang lain. Itu yang saya tulis lewat buku saya, Generasi P. Jadi, generasi yang tumbuh besar setelah era reformasi, artinya ketika reformasi usianya 10 tahun ke bawah, itu disebut sebagai generasi P. Saya sebut. Agak panjang ya penjelasannya. Kalau yang sempat saya baca-baca, generasi P itu kalau tadi millennials kan di tahun 81 sampai 2000 gitu ya Mas ya. Kalau generasi P ini kelahirannya kira-kira 8990, betul kah? Berarti sekitar tahun 89 ya, atau tahun 90 ya. Jadi yang membedakan sebetulnya bukan tahun kelahiran. Apa tuh? Salah satu salah paham tentang bagaimana memahami generasi. Jadi kalau kita lahir di tahun tertentu, bukan berarti kita punya termasuk karakter yang sama generasi dengan itu. Termasuk generasi. Tapi kita menyaksikan peristiwa bersejarah apa. Jadi ada peristiwa bersejarah apa yang nanti merubah nuansa kehidupan kita. Jadi ada satu generasi kan yang menyaksikan reformasi 98. Dan ketika itu terjadi, mereka belum memasuki usia remaja. Jadi mereka itu belum paham membedakan antara Orde Baru sama setelah reformasi itu seperti apa. Itu yang saya sebut generasi. Jadi mungkin kira-kira lahirnya antara tahunnya 88, 89, 90. Oke, iya. Jadi backgroundnya dilihat dari peristiwa apa yang dialami oleh generasi gitu ya, oleh generasi tersebut. Maka itu yang nantinya akan menjadi pola perilaku tersendiri gitu Mas, tercipta pola perilaku tersendiri, atau bagaimana tuh Mas karakter generasi P ini? Jadi bisa peristiwa sosial, bisa revolusi kebudayaan, bisa peristiwa politik, bisa pandemi juga yang nanti melahirkan generasi dengan karakter baru. Nah, peristiwa itu nanti akan menciptakan memori bersama. Jadi kalau di dalam ilmu sosial sebutnya sebagai memori kolektif ya. Jadi memori bersama itu
memori bersama itu yang nanti akan mewarnai nilai-nilai, keyakinan, idealisme satu generasi gitu. Nah, itu yang nanti pada akhirnya membuat satu generasi itu coraknya kira-kira hampir sama, walaupun tidak seragam sama persis, tapi hampir sama gitu. Hampir sama, iya. Berarti generasi P ini khusus sebutan untuk generasi di Indonesia gitu ya, Mas ya? Iya, makanya saya mengajak semua orang untuk kita mendefinisikan sendiri generasi muda di Indonesia itu seperti apa, dan kita bikin aja satu sebutan sendiri. Kalau saya menyebutnya generasi P. Nanti mungkin ada yang bisa menggali lagi dan memiliki sebutan yang berbeda, tidak apa-apa. Oh iya. Kemudian kalau menurut Mas Faisal, apa yang membentuk karakter mereka sehingga karakternya generasi P itu tadi belum sampaikan kira-kira apa-apa saja gitu dengan memori kolektif tadi yang terjadi pada mereka, kemudian membentuk karakter yang seperti apa gitu, Mas, untuk generasi P ini. Jadi kalau kayak misalnya saya kan tumbuh besar menjadi remaja di awal tahun 90-an. Saya ketika SD SMP di tahun 80-an. Di masa-masa itu pemahaman tentang kultur anak muda itu hampir seragam ya, karena kita cuma punya TVRI misalnya pada saat itu. Lalu majalah-majalah anak muda kita satu sama lain bacaannya hampir sama. Jadi pasti kalau nggak baca Hai, yang perempuan baca Gadis itu kan. Ada Aneka gitu ya. Tontonan di TV ada Planet Remaja gitu. Kalau misalnya anak Jakarta kalau mau hangout so pasti kalau nggak jauh-jauh dari Blok M gitu. Artinya ada karakter dan nilai-nilai yang hampir seragam. Yang membedakan dengan generasi P setelah era reformasi adalah setelah reformasi anak-anak muda itu tidak mengacu kepada referensi yang sama. Akhirnya kan ada media sosial, lalu majalah-majalah anak muda juga akhirnya tidak sama bacaannya satu sama lain. Bahkan beberapa majalah anak muda tutup, Rolling Stone tutup, Hai akhirnya hanya ada sekarang di media digitalnya saja. Lalu yang dulunya anak muda lebih mengacu kepada Jakarta sebagai pusat tren, sekarang masing-masing kota kan menjadi punya tren referensi sendiri-sendiri. Jadi itu yang saya sebut sebagai generasi P, karena sekarang masing-masing itu membangun kultur sendiri di masing-masing daerah, sehingga coraknya menjadi sangat berwarna ya, berbeda dengan era terdahulu. Bervariasi sekali gitu. Kemudian menghadapi pandemik sekarang ini, Mas, apakah generasi P memiliki cara yang unik gitu untuk menghadapinya nih? Kalau di buku saya bercerita tentang satu karakter generasi P ini yang kemungkinan besar saya prediksi mereka akan memiliki beberapa karakter seperti era pemuda di era revolusi ya. Berarti dulu kan Bung Karno, Bung Hatta era waktu masih muda gitu. Dan ketika pandemi terjadi sepertinya itu juga secara naluriah muncul. Misalnya anak-anak muda yang akhirnya membuat gerakan tempat-tempat untuk cuci tangan, lalu ada dapur-dapur darurat, lalu misalnya bantuan ke daerah-daerah yang membutuhkan bantuan atau kepada tenaga medis, itu semua secara organik dari anak muda, tidak ada yang memaksa mereka loh. Tapi kita bisa lihat itu dari di daerah Sumatera sampai ke Bali sampai ke Makassar, semua anak mudanya bergerak dengan sendirinya. Mirip sekali sebetulnya dengan era pemuda-pemudi revolusi di mana mereka juga bergerak anak mudanya dengan sendirinya secara naluriah berbasis komunitas gitu, kolektivitas dan komunitas. Iya betul. Saya juga pernah menonton sebuah tayangan gitu ya, katanya sih politik juga kayak gitu ya Mas ya, ada pola-pola tertentu yang berulang gitu. Jadi mungkin ya pasti berakibat kepada lahirnya sebuah generasi yang punya latar belakang dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti generasi P ini. Betul. Gitu. Betul. Jadi sekarang udah banyak ya alhamdulillah pemuda-pemuda yang punya gerakan-gerakan yang berdasarkan pada apa yang kita hadapi bersama ini ya Mas, pandemik ini ya, banyak gerakan-gerakan yang mereka buat sendiri. Saya deg-degan Mas ngobrol. Takut salah jadi ngobrol sama orang pinter nih. Enggak.
Iya, gitu. Saya sengaja Mas menempatkan diri saya seperti layaknya viewers di rumah gitu kan, yang mungkin belum banyak paham tentang Iya. sebutan terhadap generasi Pi ini gitu. Jadi misalnya ada silly questions dari saya, mohon maaf lahir batin ya Mas. Oh, Gitu, karena enggak ada. supaya ini nih teredukasi nih viewer semua mbak-mbak di rumah Iya. tentang sekarang tuh ada sebutan baru loh namanya generasi Pi Hmm. gitu kan. Tadi ada komen juga, Mas kalau yang lahir di era sekarang itu namanya generasi TikTok ya katanya gitu tuh. Dia udah namain sendiri generasinya. Awas Mbak, jangan lupa beserta ininya ya, apa kayak Mas Faisal kan banyak apa Mas riset yang dilakukan. Mbaknya menyebut generasi TikTok, udah riset belum tuh? Tadi siapa yang komen ya? Saya baca sampai senyum sendiri. Iya, iya. Kemudian Mas sebagai generasi yang memiliki karakter sebagai kurator nih. Nah ini juga apa nih kurator nih? Kenapa generasi Pi ini disebut sebagai kurator? Atau saya sekilas tuh baca generasi pengubah dunia gitu. Wah, ayo Mas, jelasin Mas. Kalau kurator itu memang betul salah satu corak karakter generasinya yang saya tulis di buku Generasi Pi ya. Apa yang dimaksud sebagai generasi kurator? Jadi begini, kalau dulu di masa saya remaja tuh tahun 80, tahun 90-an, ketika kita mencari sebuah referensi itu susah, kita harus berupaya keras. Misalnya kita mencari referensi tentang video klip, video klip Bon Jovi atau video klip Metallica, pasti kita harus mencari sewaan video VHS ya, video beta gitu, terus kita tonton ramai-ramai gitu. Jadi untuk mencari satu referensi kultur populer itu butuh effort yang lebih, dan bahkan untuk mencari sebuah hiburan pun itu juga kita butuh effort gitu. Banyak waktu luang ya di masa-masa saya menjadi remaja tuh. Jadi waktu luang itu banyak habis untuk ya nongkrong ya di sekolah, di kampus, di warung dan sebagainya. Nah, itu membuat generasi saya pada akhirnya banyak menciptakan hal-hal yang baru, yang bisa dibilang baru gitu, atau twist dari kultur populer barat. Misal muncul era-era Dagadu di Jogja, itu kan semacam plesetan gitu, tapi mengacu kepada referensi-referensi di barat. Atau di Bandung muncul fashion outlet gitu kan, era-era tahun 90-an akhir. Yang itu dia menerjemahkan kultur streetwear di luar negeri tapi dibuat nuansa ke lokal, jadi Bandung banget gitu kan. Nah, berbeda dengan generasi sekarang kan banyak sekali referensi karena informasi itu semudah menjetikan jari saja. Sehingga cara mereka berkreasi itu lebih ke seperti seorang kurator yang mengkombinasikan beberapa ide yang sudah ada, lalu ini diramu menjadi sesuatu yang keren gitu. Jadi itu perbedaannya. Jadi yang dimaksud sebagai kurator adalah generasi sekarang banyak sekali referensi, sehingga kreasi-kreasi mereka itu bercorak hal-hal yang dahulu sudah ada sebetulnya. Jadi mereka seperti seorang kurator. Nah, tadi ketika ditanya generasi ini akan mengubah dunia, satu, sangat mungkin, sangat besar kemungkinan bahwa mereka akan mengubah dunia. Karena apa? Karena secara demografis jumlahnya banyak. Nanti tahun 2028 sampai 2035. Artinya apa? Ketika semuanya anak muda, pastinya level-level kepemimpinan negara, kepemimpinan organisasi penting yang nanti menyangkut nasib banyak orang, itu semua akan anak muda. Jadi tidak seperti sekarang. Kok sekarang kan seperti anak muda diseret-seret tuh untuk jadi staf sus misalnya di istana. Jadi harus ditarik dulu sehingga mereka mau di situ. Kalau nanti dengan sendirinya semuanya anak muda. Bahkan mungkin kita akan melihat untuk pertama kalinya presidennya bisa jadi sangat muda sekali gitu, berbeda dengan periode sebelumnya, karena nanti pemilihnya semua anak muda, pasti akan memilih yang satu pemahaman dengan mereka. Jadi ketika ditanya apakah anak muda atau generasi muda akan bisa mengubah dunia, sangat besar kemungkinan karena jumlahnya sangat banyak. Iya, wah luar biasa sekali ya. Jadi apa nilai-nilai yang sama gitu Mas yang ada di generasi Pi sekarang gitu, yang nantinya bisa menjadi satu bekal yang luar biasa gitu untuk mengubah dunia. Apakah keberagamannya tadi karena mereka punya karakter sebagai kurator, atau kan ada yang lain, Mas? Tentunya ini masih berproses, tapi saya memprediksi satu gerak
kembali ke akar, itu judul buku terakhir saya. Jadi generasi kembali ke akar. Artinya apa? Bahwa generasi muda nanti akan mencari akar kebudayaannya mereka sendiri. Generasi muda akan mencari akar kebangsaannya sendiri. Lalu komunitas yang bermakna bagi dia itu seperti apa? Artinya apa? Nanti kita akan tiba pada satu titik di mana anak muda nggak pengen menjadi bagian dari dunia internasional. Kalau dulu di era saya itu anak mudanya pengen sekali terlihat seperti kebarat-baratan ya, dari misalnya brand yang dipakai, musik yang didengarkan, ataupun cara berbicara campur-campur Inggris, itu kan di era-era tahun 80 90-an. Tapi sekarang ada kecenderungan anak muda malah pengen lebih kelihatan lokal. Dari mulai misalnya batik sudah mulai populernya dari anak muda. Terus komunitas mengkaji lagi tentang tradisi budaya. Lalu mereka ketika membuat sebuah gerakan tuh sifatnya sangat lokal sekali, nggak mencontoh dari luar negeri. Jadi kalau misalnya ada gerakan sosial yang tadi kita sudah sempat bahas, itu lokal sekali. Lokal, misalnya di daerah ini butuhnya apa, mereka sudah tahu dan langsung membuat gerakan. Itu beberapa contoh yang tadi saya bilang ada kecenderungannya nanti kembali ke akar keindonesiaan. Mereka bergerak sendiri-sendiri atau ada pemicunya, atau pemicunya tuh berupa memori bersama tadi, Mas, atau ada hal lain yang membuat mereka melahirkan sebuah gerakan sendiri-sendiri gitu kan, yang berada di lokal, kemudian masing-masing itu menjadi sebuah gerakan bersama sehingga nantinya di tahun 2028 sampai 2035 tadi ya Mas ya, akan menjadi sosok-sosok yang mengubah dunia gitu, Mas. Kira-kira apa sih yang harus kita siapkan gitu untuk menjadi bagian dari itu? Atau kan misalnya saya punya anak juga ya Mas ya, sudah SMA tuh kebetulan gitu. Nah, apa sih yang saya harus berikan atau siapkan untuk mereka supaya nantinya mereka menjadi sosok-sosok yang bisa menjadi pengubah dunia gitu? Tentu saja bertumbuhnya seorang anak kan bagaimana orang tuanya memberikan fasilitas, pendidikan dan segala macamnya gitu, untuk supaya ngasih trigger gitu ke mereka. Ayo kita menjadi sebuah bagian dari sebuah gerakan yang lokal dulu nggak apa-apa, untuk nantinya menjadi sesuatu yang luar biasa gitu. Menurut Mas Faisal gimana? Jadi mungkin ada satu cerita dulu ketika saya masih tergabung ke perkumpulan para peneliti anak muda dunia. Saya berjumpa ada namanya seorang kawan dari Jepang, kelahiran Jepang tapi dia nationality-nya orang Amerika, namanya Kei Shimada waktu itu. Nah sekarang Kei Shimada kalau di browsing dia sekarang Head of Innovation di IBM. Jadi dia sudah menjabat di sana. Iya, posisi yang cukup penting. Nah, waktu itu dia jadang ke Jakarta, lalu meminta beberapa informasi dan pemahaman tentang anak muda ke saya. Ada satu hal yang membuat dia bingung. Ketika dia melihat media sosial di Indonesia, dia bingung kenapa? Karena semakin anak muda di Indonesia itu mengkonsumsi media sosial dan internet, makin banyak yang menggunakan, tapi kok nggak semakin individualis seperti anak muda Jepang. Jadi anak muda Jepang menjadi semakin soliter gitu, menjadi penyendiri. Tapi anak muda kita kok semakin kolektivis gitu, semakin senang kumpul-kumpul lah, bahkan ada reunian yang dulu yang ada reuni TK, tiba-tiba ada reuni TK lah. Jadi ke depan itu kecenderungannya memang anak muda akan semakin kolektivis. Jadi itu sudah menjadi bagian memori kolektif dari generasi ini, dan satu sisi mereka semakin kolektivis dan ada kecenderungan untuk menyukai hal-hal yang disukai generasi terdahulu, seperti misalnya kita masih ingat lah setahun lalu tiba-tiba anak muda suka lagu ambiarnya almarhum Didi Kempot gitu, yang di tengah globalisasi K-pop dan ada Justin Bieber, Lady Gaga dan sebagainya, tiba-tiba Didi Kempot jadi relevan bagi anak muda Indonesia. Jadi ada kecenderungan itu yang nanti akan muncul letupan untuk menyukai hal-hal lama. Nah, apa yang sebetulnya perlu dipersiapkan ya untuk anak-anak kita yang nanti ini menyambut bonus demografi? Lebih ke pembinaan karakter. Nah, itu yang kalau saya perhatikan sekarang, orang tua
terutama orang tua dari generasi P itu yang sudah jadi young parents ya, lebih fokusnya ke skills dan pengetahuan eksternal. Jadi kayak misalnya harus pintar coding gitu, pintar bahasa, harus pintar semua skills yang dianggap itu bisa mensukseskan jalan karir seorang anak. Padahal yang lebih penting nanti menyangkut periode berikutnya adalah kemampuan karakter ya, kekuatan karakter ya, terutama leadership itu. Karena mereka harus nanti berinteraksi dengan banyak orang, terutama komunitas sesama anak muda. Dan di situ yang dibutuhkan adalah kemampuan mendasar seperti komunikasi, kemampuan leadership, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk berbuat sesuatu, itu yang nanti dibutuhkan. Oke, nah para viewer semua, ini ada insight menarik yang disampaikan oleh Mas Faisal nih. Jadi sebenarnya pun kalau misalnya sekarang kita sebagai orang tua gitu ya Mas, memilih sekolah, seharusnya udah baca generasi P ini Mas. Jadi kita, ya kan, kita nggak memilih sekolah berdasarkan atas apa yang menjadi trennya sekarang. Kita harus berpikir ke depan. Nanti kan anak-anak kita kan bertumbuh, usianya bertambah, kemudian nanti di masanya mereka, ya ibaratnya mereka yang pegang peranan, itu akan seperti apa dunianya. Kan seperti itu ya. Banyak orang tua sekarang yang malah mempersiapkan anaknya kayak seakan-akan untuk sekarang ini loh. Padahal kan dunia kan berubah ya Mas ya. Nanti di saat mereka pegang peranan nggak seperti itu gitu dunianya. Ini yang kadang-kadang orang tua masih banyak nggak sadar menurut saya Mas gitu. Jadi masih ya ala-ala pendidikannya, ala-ala pendidikan, mohon maaf, orde yang sebelumnya gitu kan. Padahal kita harus mempersiapkan untuk masa yang akan datang gitu Mas. Ayo Mas disosialisasikan ke sebanyak mungkin orang tua nih untuk supaya kita punya generasi P yang nantinya akan siap menjadi pengubah dunia. Aduh, Masya Allah, saya merinding ininya gitu. Ya. Ada pesan-pesan Mas buat orang tua di barangkali yang udah jadi orang tua nih, apa saya sendiri yang paling tua di sini untuk viewers yang baca, yang nonton. Tema tentang parenting ini sebetulnya sudah menjadi sebuah naskah yang sedang saya siapkan. Cuman ada satu buku lagi yang harus selesai baru nanti yang berbicara tentang parenting. Parenting lintas generasi, karena nanti saya akan mewawancarai orang-orang dari generasi ke generasi tentang bagaimana mereka dulu dibesarkan, dengan cara apa, dengan nilai-nilai seperti apa. Karena setelah era reformasi itu ada satu tren ketika buku-buku self-help itu, buku-buku self-help tentang motivasi, pengembangan diri itu masuk semua ke Indonesia dan sepertinya menjadi populer, dan itu mempengaruhi cara parenting orang tua muda, mempengaruhi juga bagaimana orang tua melihat pendidikan. Misal kalau dulu terjadi satu konflik, misalnya saya berantem di sekolah gitu. Iya. Nah, saya pulang cerita ke orang tua saya, pasti orang tua saya ya udah baikan lagi sama anaknya gitu. Jadi anak dituntut untuk menyelesaikan sendiri permasalahan atau konflik yang dialami gitu. Nah, kalau generasi sekarang kan orang tuanya berbeda, pasti nanti terjadi intervensi. Iya, itu dia tuh. Kadang-kadang di grup orang tuanya yang berantem. Pusing jadinya. Jadi itu bahkan itu sampai mempengaruhi sekolah dalam mereka melakukan treatment, bahkan nanti pengaruh juga ke guru dan sebagainya. Dan itu juga ditulis dalam banyak buku tentang generasi di Amerika Serikat oleh Neil Howe dan William Strauss, bahwa memang orang tua yang tumbuh besar setelah sebuah krisis, ya kalau dulu kan kita berarti melewati krisis setelah reformasi, ada krisis ekonomi ya, krismon ya. Itu orang tuanya 98. Orang tuanya cenderung menjadi overprotective. Jadi ternyata pun Neil Howe juga sudah berbicara itu untuk generasi orang tua di Amerika Serikat. Dan seperti itu yang terjadi sekarang di Indonesia. Jadi ketika orang tuanya menjadi sangat overprotective, lalu mempengaruhi lingkungan pendidikan karena sering mengintervensi apa yang terjadi di sekolah. Jadi yang dibutuhkan sebetulnya adalah orang tua untuk sedikit melepas anaknya untuk bisa menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri. Ada satu perumpamaan yang sangat-sangat menarik ya, ada teori tentang kebun binatang. Jadi misal kalau harimau
di kebun binatang Ragunan itu dilepas nih hari ini, kemungkinan besar dalam seminggu dia akan mati. Karena dia tidak akan mengerti bagaimana cara untuk hidup di Jakarta kan. Karena dia tidak pernah dibesarkan di hutan, dia tidak tahu cara survive, dia tidak tahu cara berburu dan sebagainya. Artinya sama dengan anak, jadi kalau anak kita terlalu overprotective, suatu hari dia harus lepas menghadapi kehidupan nyata, kemungkinan ya dia tidak akan survive, itu sih sebetulnya. Oh iya, luar biasa sekali. Wah, sudah ada yang bertanya-tanya kah Mas? Tadi yang menjadi generasi komunal bukan individualis juga menarik tuh Mas. Oh ini ya, udah dikasih contekannya. Dari AA_Cheong, kalau generasi milenial awal mulanya tahun berapa ya Kak katanya? Wah ini lebih asik lagi manggilnya kakak nih. Kalau milenial itu di Wikipedia ditulis tahun 81 sampai awal tahun 2000, sebetulnya itu mengacu ke definisi dari Neil Howe dan William Strauss, itu bisa dibaca di buku judulnya Generation, tentang generasi di Amerika Serikat. Iya, AA_Cheong, semoga terjawab. Kemudian dari Aditya_FV_, saya pernah membaca suatu informasi di media sosial bahwa pendidikan Indonesia tertinggal beberapa tahun dari pendidikan di luar negeri. Nah, kira-kira untuk mengejar berapa tahun itu gimana ya Kak katanya? Sebetulnya saya pernah dengar itu dan saya kurang percaya. Sepertinya statement itu hanya untuk mendorong marketing sebuah apps ya. Jadi saya nggak percaya bahwa kita tertinggal sejauh itu. Kita bisa melihat banyak sekali inovator-inovator, orang-orang yang sudah berhasil mempatenkan berbagai teori dan temuan yang berasal dari Indonesia. Dan sekarang sudah mulai bermunculan misalnya di industri kreatif banyak sekali talenta-talenta muda dari Indonesia. Jadi dan mereka semua ya tumbuh besar sekolahnya di Indonesia gitu. Jadi saya yakin kita tidak seterbelakang itu. Mungkin yang perlu dikejar ya sebatas ya fasilitas-fasilitas ya, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal, itu yang harus diprioritaskan. Bisa jadi kan ada anak-anak dari daerah-daerah tertinggal itu yang sebetulnya punya otak-otak yang brilian atau bakat-bakat luar biasa yang kita tidak pernah tahu dan tidak pernah dengar. Itu yang perlu kita temukan dan identifikasi. Iya betul, kayak pemilik Tokopedia kan lahirnya bukan di kota besar ya Mas ya? Iya, makanya. Tapi kemudian bisa jadi seperti ini gitu. Oh iya Mas, kalau bukunya udah jadi, nanti yang untuk parenting, saya mau ya. Iya, tenang saja. Asik, siap. Takut lupa nih. Ini terekam kan ya, tenang saja kata Mas Faisal. Asik, siap-siap. Kemudian ada pertanyaan lagi Mas. Mas, sifat kolektivisme yang justru muncul di tengah era media sosial ini, apakah karena memang karakter bangsa kita yang pada dasarnya adalah bangsa yang gemar gotong royong katanya? Ya sebetulnya apabila kita hidup di era ini tanpa mengenal media sosial, kita akan tetap kolektif sih. Saya punya keyakinan itu, karena memang sudah di DNA kita kecenderungan kolektif itu. Bahkan dulu kan, ya kita baru melewati bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan, kita mengingat kisah-kisah ada komunitas Jong Java, Jong Sumatera Bon itu, dan Sumpah Pemuda, itu kan semua lahir dari kolektivitas ya, dari kumpul-kumpul anak muda diskusi, bikin kegiatan, bahkan bikin turnamen bola. Itu kisah Sumpah Pemuda awalnya turnamen sesama antara anak muda satu daerah dengan daerah lain kan, seperti itu. Jadi memang sudah di DNA kita, di kultur kita itu untuk berkolektif dan gotong royong. Oke, iya. Saya jadi ini nih Mas tersirat gitu di otak saya gitu. Kalau misalnya sifatnya generasi P itu salah satunya itu adalah komunal gitu ya Mas ya, tidak individualis. Komunal itu bisa diartikan dengan suka berkumpul gitu nggak Mas? Iya, suka berkumpul. Suka berkumpul ya. Iya, itu memang udah ini. Generasi Pi berarti sekarang ini sudah ada kan berarti ya Mas ya, kalau dari usianya kan? Berarti sekarang kok generasi Pi ya rentangnya antara 25 memasuki 35, berarti sudah mau jadi orang tua ini ya, muda ya. Muda ya. Nah, itu bisa juga jadi
apa-apa yang muncul sebagai tren sekarang. Contohnya warung kopi gitu ya Mas ya. Itu kan ini banget tuh, booming banget kan akhir-akhir beberapa tahun ke belakang ini. Mungkin itu juga karena karakteristik generasi P itu juga kali ya Mas ya. Oh iya jelas. Jadi bahkan kalau kita mengingat waktu Krismon ya, krisis 98, kita salah satu hal yang membuat kita bisa keluar dari krisis 98 adalah lahirnya UMKM itu kan. Iya. Jadi bisnis-bisnis kecil, dan itu sangat bergantung kepada kolektivitas dan komunitas itu yang saling membantu satu sama lain gitu. Dan kayaknya sih menurut saya nanti kan katanya kita akan menghadapi resesi nih setelah pandemi ini. Nah, salah satu cara Indonesia itu bisa survive melampaui ini adalah ketika anak mudanya saling mensupport tuh secara bisnis satu komunitas dengan komunitas lain. Oke. Tapi berkumpulnya tidak teridentifikasi secara fisik aja kan Mas, bisa jadi secara virtual gitu, karena kan lagi COVID nih Mas, jangan-jangan generasi susah ditahan untuk tidak berkumpul sehingga punya semakin tingginya angka ini bisa dipengaruhi oleh itu nggak sih Mas? Ya bisa, jadi ya kita lihat juga di banyak tempat ada juga anak muda yang nggak kuat dan mereka harus ketemu, akhirnya kumpul bareng walaupun ya melanggar berbagai anjuran dan protokol kan. Sebetulnya ini juga terjadi di negara lain, misalnya di Italia gitu kan. Italia di bulan-bulan pertama ketika mereka lockdown, anak mudanya tuh suka banget kumpul di Italia, itu nggak kuat tuh kok sendirian gitu, karena mereka punya kultur seperti itu. Nah, jadi kolektivitas di kita itu yang penting adalah kok dalam kondisi seperti ini anak muda diberikan literasi bahwa ini kondisi darurat gitu, ini kondisi tidak aman gitu. Sehingga nanti gairah untuk kumpulnya itu bisa mengarah ke hal-hal lain yang sifatnya tadi gotong royong, ngebantu daerah sekitar atau menggali potensi apa yang kita bisa kembangkan jadi bisnis bersama. Jadi diarahkan ke sana. Iya, ayo semangat anak-anak muda. diarahkan untuk banyak mendapatkan literasi-literasi yang kemudian bisa buat mereka lebih bertindak secara positif ya dengan protokol kesehatan yang ada sekarang. Oke, lanjut lagi Mas ke pertanyaan. Ayo. Dari Arguto 99, apakah menjadi berita baik bagi Indonesia dengan sifat generasi P yang lokalis, kurator, kolektif, dan lainnya? Katanya gitu. Berita baik bagi Indonesia. Oh, berita yang sangat baik. Karena satu, ya kita perlu satu imajinasi tentang Indonesia di masa depan seperti apa. Dan alangkah baiknya kalau kita punya imajinasi yang terinspirasi kepada nilai-nilai lokal kan, atau nilai-nilai dan pengalaman generasi terdahulu atau kebudayaan dari leluhur, sehingga itu bisa diteruskan. Jadi kita tidak hanya mengambil referensi dari yang ada saat ini tadi kalau di diskusi kita kan. Jadi hanya berdasarkan teknologi, hanya berdasarkan internet gitu. Jadi ya itu, jadi gerakan kembali ke akar itu menjadi dasar untuk nanti menentukan masa depan Indonesia seperti apa. Apakah kita tetap menjadi Indonesia seperti saat ini? Ya, itu bergantung pada imajinasi tadi. Kalau mengacu kembali ke akar, ya insya Allah sih akan menjadi lebih baik ya. Iya, saya jadi langsung ngebayangin gitu Mas, di tahun 2028 luar biasa sekali nanti kita punya generasi-generasi yang kembali ke akar ya kan, artinya terhadap lokalitas Indonesia gitu kan, hal-hal yang berbau lokal di Indonesia mereka kuat. Kemudian terhadap kebudayaan Indonesia berarti kan mereka punya pengetahuan yang keren banget juga kan. Terus juga punya sifat-sifat yang Indonesia banget yang dipadu-padankan dengan yang tadi kuratornya itu ya, sifat kurator. Berarti kan mereka sudah pernah membandingkan dengan banyak negara, belajar dari banyak literasi, kemudian diterapkan terhadap kehidupannya gitu kan. Kemudian kebayang tuh akan jadi generasi yang unggulnya segimana tuh Mas. Yang bisa jadi, wah Indonesia mengalahkan negara adidaya sekarang ini Mas. Nah, kalau boleh saya tambahkan, bahkan sebetulnya salah satu tantangan bagi anak muda di negara lain,
di masa depan itu adalah bagaimana bisa hidup di tengah keberagaman. Dan itu sedang kita lihat nih di Amerika Serikat kan sedang lagi heboh ya masalah Black Lives Matter. Karena masalah multikultural itu belum tuntas ternyata, yang dikira sudah selesai di tahun 70-an, di tahun 90-an itu sudah selesai, ternyata belum selesai. Di Eropa sekarang juga ada perbincangan Brexit tentang apakah imigran ini diterima sebagai bagian dari bangsa atau tidak. Dan yang menarik di Indonesia kan dari dulu kita memang bineka tunggal ika. Ya? Iya. Kita sudah berlatih cukup lama tentang keberagaman. Jadi kalau kita bisa memperkuat itu menjadi salah satu modalitas kita menyongsong itu nanti era-era bonus demografi. Wow, luar biasa sekali. Aduh, kebayang nih. Unggul sekali pastinya ya generasi kita yang akan datang ya Mas ya. Amin, ya, harus optimis Mas, ya. Iya, Mas jadi salah satu sumber literasi nih untuk para generasi muda sekarang ya kan, mempersiapkan masa depan mereka gitu. Pertanyaan lagi Mas. Boleh. Saya tuh sambil ngomong sambil mikir gitu ya, apa yang bisa saya lakukan untuk anak saya, apa yang bisa saya persiapkan untuk anak saya gitu lah Mas. Mudah-mudahan ada pertemuannya nggak sih Mas untuk Mas ada organisasi yang ini youth researcher atau ada organisasi kepemudaan apa yang bisa diikuti oleh anak-anak muda? Untuk saat ini tidak ada, tapi saya membuat satu platform platform informasi namanya Sekolah Kembali ke Akar. Itu kalau websitenya kembali ke akar.com. Itu ya isinya bukan hanya yang saya menulis di situ, tapi banyak kontributor yang sepaham tentang Indonesia ke depan. Itu gerakannya adalah kembali ke akar, sehingga generasinya harus memiliki cara berpikir atau nilai-nilai seperti apa, itu ada di situ semua. Wah, keren. Kembali ke akar.com tadi ya Mas? Kembali ke akar.com. Oke, siap. Kemudian pertanyaan lagi Mas. Mas kalau mau sambil minum monggo barangkali. Haus. Wah, luar biasa. Jadi katanya pertanyaannya ini beneran ada ohnya ya Mas. Jadi karakter ortu zaman sekarang yang suka intervensi persoalan anak di sekolah itu karena mereka adalah korban krisis 98 ya Mas. Kira-kira apa akibatnya bagi anak-anak yang diperlakukan mungkin overprotective gitu maksudnya ya. Nggak bisa survive tadi. Ya ini kok berkaca dulu ya. Dulu kayaknya generasi saya pergi sekolah sendiri, naik angkutan sendiri, kadang-kadang suka dikasih tugas-tugas kecil, misalnya beli apa ke warung gitu. Jadi kemandirian itu memang dari tugas-tugas kecil itu, dari menyelesaikan konflik misalnya dengan anak tetangga, berantem benjol gitu segala macam. Lalu yang berbeda juga dulu adalah adanya apa yang disebut sebagai alloparenting ya. Alloparenting itu anak diperbolehkan diasuh oleh om, tante, kakek, nenek, bahkan kadang-kadang dititip ke tetangga, lalu tetangga juga menularkan nilai-nilainya ke kita gitu secara tidak langsung kan. Nah, itu yang nanti memperkaya bagaimana seorang anak menghadapi dunia nyata gitu. Yang saya maksud dengan overprotective tadi itu adalah ketika anak tidak diberi ruang untuk menyelesaikan masalah sendiri, atau tidak diberi tantangan untuk menyelesaikan tugas-tugas kecil, dan juga tidak diberi warna dengan diperbolehkan dia untuk dididik juga oleh selain orang tuanya sendiri. Kalau sekarang kan kayak anaknya takut jadi sama orang tuanya terus. Iya, betul. Kadang-kadang sama neneknya juga konflik. Ya, itu yang saya maksud, walaupun saya tidak berani bilang ya. Oke. Iya. Jadi kalau alloparenting itu ya harus legowo, dibolehkan untuk dididik oleh banyak orang, bahkan oleh komunitas kita. Iya, oke. Mas dari Zaha 432 nih, treatment yang bagaimanakah untuk orang tua dan generasi Pi? Terima kasih katanya. Treatment yang bagaimana? Treatmentnya kalau untuk sekarang ya, mungkin saya masukannya lebih ke kaitannya dengan pandemi ya. Jadi kalau pandemi ya anak-anak ini harus, karena lebih banyak waktu di rumah, jadi harus lebih memperkuat
karakter anak sih, ketangguhan mental ya. Karena ini bukan perkara beberapa bulan, tapi bisa jadi tahunan ya permasalahan ini. Dan tadi kita sudah bahas juga nanti ada tantangan ekonomi, belum lagi nanti setelah itu ada tantangan masalah lingkungan hidup ya, nanti akan ada krisis air, krisis climate change dan sebagainya. Jadi hal-hal itu yang harus terus diingatkan kepada anak bahwa tantangan mereka banyak dan mereka harus mempersiapkan berbagai solusi baik secara pribadi maupun untuk komunitasnya mereka gitu. Dan yang saya lihat malah di tengah pandemi ini, moga-moga tidak terjadi ke teman-teman ya. Orang tua malah mensuplai berbagai hiburan-hiburan gitu. Karena untuk biar anaknya tidak rewel, biar anaknya tidak bosan. Jadi disuplai berbagai hiburan. Padahal yang nanti mau dihadapi ini ada beruang besar nih, yang dia harus siap secara mental untuk menghadapi beruang besar itu yang tadi saya sebut, dari lingkungan hidup sampai krisis ekonomi. Gitu. Bahkan kalau misalnya anak-anak sekarang yang tadi punya cita-cita sangat tinggi dan mereka sudah bersiapkan diri untuk cita-cita itu, ingin jadi profesi ini, arsitek atau ingin jadi desainer, ketika mereka sudah lulus kuliah belum tentu profesinya masih ada. Karena memang kondisinya ini saking krisisnya ini, saking globalnya COVID ini, bisa jadi nanti beberapa profesi akan hilang. Jadi mereka harus bisa switch ke cita-cita baru. Jadi apa yang harus disiapkan yang tadi ya, secara mental diberikan pengetahuan tentang masa depan itu seperti apa dan kamu harus menjadi pribadi seperti apa. Jadi lebih ke penguatan mental ya, internal anak. Iya, kebanyakan yang terjadi sekarang anak-anaknya dibuat terlena gitu ya Mas ya, dengan berbagai hiburan yang difasilitasi oleh orang tua gitu ya. Aduh, Masya Allah, mudah-mudahan saya tidak termasuk orang tua yang seperti itu. Memang berat untuk tega membuat melihat anak itu bosan, suntuk lah istilahnya ya. Tapi di tengah kebosanan itu biasanya malah mereka mencari jalan sendiri, jalan keluar sendiri. Walaupun biasanya nanti mereka memunculkan kenakalan lah tanda petik. Tapi setelah itu mereka nanti akan mencoba hal-hal baru ya. Kayak misalnya anak saya itu nggak bisa gambar sama sekali. Tapi karena pandemi di rumah terus, akhirnya sekarang dia bagus gambarnya. Oh, Masya Allah, iya. Ada waktu luang dan dia bosan, saya bilang coba kamu coba hal baru, misalnya gambar. Sekarang dia mulai belajar gitar yang sebelumnya dia tidak mau sama sekali main gitar. Iya, iya betul. Mungkin ya pilihan-pilihan itu kita sebagai orang tua juga memperkenalkan gitu ya. Jadi nggak seinsan YouTube atau Netflix gitu ya. Yeah. Ada hal lain loh, di YouTube juga itu banyak loh. Maminya biasanya Netflix ya. Korea. Iya. Aduh, saya merasa tertampar. Iya, baik. Mas, masih ada pertanyaan. Katanya, Mas, adakah tips untuk guru seperti saya? Oh, ini dari Hanafia Hayu 28, beliau adalah guru. Mas, adakah tips untuk guru seperti saya untuk mengedukasi orang tua yang overprotective kepada anaknya, katanya? Mengedukasi orang tua yang overprotective ya kalau sistem sekolahnya ya diingatkan saja bahwa kemandirian itu sebuah hal yang menjadi sangat penting untuk anak bisa survive ke depan gitu. Mungkin diberi contoh-contoh kecil tentang apa yang harus dihadapi anak ke depan sehingga orang tua juga lebih legowo membiarkan anaknya tercemplung dalam berbagai masalah ya, tanda petik yang mungkin kan takutnya anaknya nanti trauma karena masalah ini, trauma kan selalu begitu kan ketakutannya, bahwa ya enggak kok, mereka bisa menghadapi masalah ini. Ya. Wah, oke. Kemudian katanya dari Mesartika, bagaimana menurut Mas Faisal tentang anak-anak muda sekarang yang ingin banyak eksis di media sosial? Itu termasuk generasi apa ya, Mas? Generasi TikTok tadi ya? Ya, sepertinya faham bisa menggunakan, memanfaatkan, berkreasi di media sosial itu menjadi satu
mandatori ya, kewajiban ya untuk bagi generasi muda sekarang. Tapi perlu ada regulasi diri, artinya screen time itu harus diatur sehari itu berapa jam. Jadi harus bisa menahan diri. Kenapa? Karena ada pengaruh adiksi juga. Ya sekarang sudah banyak hasil riset menunjukkan ada pengaruh-pengaruh buruk dari media sosial, dari internet, dari game online karena adiksi. Jadi sudah tidak bisa meregulasi diri berapa lama dan seberapa jauh mereka bisa menggunakan media ini. Jadi yang penting adalah untuk bisa mengalokasikan waktu misalnya sehari sejam. Selebihnya udah punya aktivitas lain yang sudah teragendakan gitu ya. Karena yang berbahaya adalah waktu luang tadi kan. Kalau udah ada waktu luang pasti kayak pengen nyari mana handphone mana gitu kan. Iya betul. Ya itu Mas, itu Mas. Kejadiannya seperti itu yang aduh, tadi barusan juga anak saya yang kecil kesini mau pinjam handphone katanya. Gitu kan. Iya. Dari tadi soalnya saya ini nih Mas, tadi di awal-awal agak ini karena adik saya lamaran, terus baru nyampe rumah langsung mandi, langsung udah jam segini gitu. Terus yang dihadapin ini lagi saya kayak ngobrol sama suami saya juga dokter tuh Mas, jadi pinter lagi ya kan, jadi oke, tarik napas dulu, alhamdulillah akhirnya nyambung. Bisa aja Mbak. Gitu. Ya ini dari Mbak Nana Sikop, luar biasa banyak sekali pertanyaannya, mudah-mudahan sabar-sabar ya Mas menjawabnya. Dari Nana Sikop, mengapa internet atau media sosial bikin orang Indonesia jadi senang ngumpul, sedangkan orang Jepang justru jadi soliter? Apa hal positif yang bisa diambil dari karakter tersebut katanya, Mas? Karakter positifnya adalah kita punya banyak support sosial ya. Support sosial itu jadi semacam bumper kalau kita lagi mengalami breakdown ya secara mental. Ya. Itu yang sesuatu yang tidak dimiliki misalnya untuk pemuda-pemudi di Jepang. Gitu. Jadi kalau mereka lagi breakdown, mereka bingung harus cerita kemana gitu. Kita punya banyak tempat, teman, keluarga, kakak, adik untuk bercerita gitu. Jadi salah satu kelebihannya itu sih. Jadi punya support sosial yang cukup kuat. Oke, semoga terjawab Mbak Nana Sikop. Kemudian dari Oktri.Susanti, apakah ortu yang menyesuaikan diri dengan generasi P sekarang atau sebaliknya ya Mas? Terima kasih. Harus menyesuaikan. Itu saya mengutip almarhum Pak Sapardi Djoko ya. Pak Sapardi Djoko bahwa orang tua tuh harus belajar tentang teknologi apa yang disukai anak gitu. Jadi harus mengikuti zamannya seperti apa. Bahkan Pak Sapardi aja waktu terakhir saya bicara sama beliau cerita tentang Facebook. Jadi dia pengen tahu di Facebook tuh seperti apa. Itu usia beliau udah sangat tua sekali waktu itu. Yeah. Jadi bahkan beliau pun merasa bahwa saya harus mengerti ini generasi ini seperti apa. Dan bahkan dengan cara itu akhirnya puisi-puisi beliau kan banyak dibaca oleh anak-anak muda sekarang. Betul. Karena beliau juga belajar untuk memahami apa yang disukai, yang digunakan generasi ini. Iya. Saya jadi ingat acara sekarang kita ini Mas, Nina Nugroho Solutions, banyak mendatangkan narasumber juga kan dari berbagai variasi usia ya, dan mereka ada yang belum punya Instagram, ada yang gitu Mas. Jadi pada akhirnya ini saya senang karena bisa menjadi jalan gitu, first step untuk mereka, untuk kemudian sekarang saya lihat udah lebih eksis gitu, jadi kebermanfaatannya lebih terasa karena lebih menguasai apa yang sekarang terjadi seperti Instagram gitu. Wih. Ada pertanyaan lagi Mas dari Aska Puspita 13, apa pendapat Bapak katanya mengenai masalah pendidikan di kalangan siswa atau siswi belakangan ini? Oh, masalah ya. Ya, masalahnya itu adalah kita menghadapi situasi yang luar biasa gitu kan. Pandemi ini memaksa orang tua lebih berperan sebagai guru dibandingkan guru sendiri gitu. Jadi mungkin agak dibalik ya. Jadi dibaliknya itu begini, orang tua sekarang menjadi pendidik, artinya terlibat dalam proses anak itu belajar, sedangkan guru lebih seperti orang tua. Jadi tidak memberi pressure lebih kepada anak, tapi lebih kayak bertanya, kamu apa yang kamu rasakan gitu. Kamu bisa nggak? Lalu memberikan semangat optimisme bagi anak gitu.
Jadi sekarang kayak kita switching peran aja, orang tua jadi guru, guru jadi seperti orang tua gitu, tempat curhat. Iya. Mudah-mudahan para orang tua jadi lebih berempati ya kepada guru-guru selama ini, bahwa Oh tugas seorang iya. guru udah luar biasa loh, susah sekarang ngerasain sendiri kan. School from home gimana nemenin anak-anak belajar, Masya Allah. Iya, kemudian ada pertanyaan lagi, Mas, profesi apa yang beresiko hilang katanya atau berkurang di masa depan, termasuk karena adanya pandemi COVID-19? Itu belum lama majalah The Economist membahas ini ya. Jadi banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang kantoran itu akan hilang. Jadi yang kayak menuntut untuk datang ke kantor, misalnya personalia itu ya, HRD itu mungkin nanti bisa tergantikan dengan beberapa apps. Jadi semua dikontrolkan dari apps itu, produktivitas. Lalu ya semua yang berhubungan dengan kerja-kerja di kantor itu satu hal. Lalu juga yang dibahas misalnya teknisi-teknisi untuk aviasi gitu kan. Karena beberapa perusahaannya tutup ya. Karena nggak kuat untuk bertahan sekian bulan dalam kondisi lockdown, lalu orang kan sudah jarang berpergian. Jadi ya harus terus diupdate sih, karena ini kan terus sedang terjadi dan masih terjadi perubahan ini karena pandemi. Jadi sebagai orang tua terutama harus terus membaca ke depan tuh profesi apa yang nanti akan tergantikan gitu. Iya. Oke. Kemudian dari saya yang bacain pertanyaan aja serak nih, Mas. Dari Siabram 20 Flip. Wah, betulkah Mas Dokter era saat ini menjadi tepat untuk lebih membangun ketahanan mental, pangan dan lain-lain dari rumah katanya? Iya betul, sangat betul sekali. Mental udah jelas dan pangan itu juga penting. Jadi kebetulan kok saya tuh berkebun ya sejak April. Jadi memakan hasil kebun sendiri. Itu ketahanan pangan menjadi sangat penting karena nanti apabila nanti ada satu goncangan ekonomi ataupun ada goncangan permasalahan pangan ya karena adanya climate change ini kan tidak menentu sehingga hasil panen petani juga bermasalah. Jadi kita bisa lebih mandiri. Sekaligus juga memberi anak tugas-tugas kecil tadi, tanggung jawab harian ya. Mengurus menyiram tanaman atau ya mengambil bisa hasil panen. Kalau saya di rumah sih seperti itu. Oke. Wah, iya. Terakhir mungkin nih Mas, sebelum minta tipsnya dari Mas Faisal, dari Aska Puspita 13, sikap apa yang harus dimiliki oleh pemuda Indonesia sebagai penerus bangsa katanya? Sikapnya mandiri jelas kalau sekarang ini, terutama setelah pandemi harus mandiri, harus punya kemampuan kepemimpinan yang kuat ya, sama dia memahami tentang budayanya dan bangsanya sendiri. Itu yang paling penting menurut saya. Wah, kembali ke akar ya Mas ya? Kembali ke akar. Ya. Kembali ke akar. Nah, terakhir Mas Faisal sebelum diakhiri, nggak terasa udah jam 5 ya Mas ya? Tadi kita mulai dari jam 4. Apa pesan bagi generasi Pi dalam menghadapi masa pandemik sekarang ini? Pesannya, jadi pesannya adalah tentu kita sekarang sedang mengalami masa-masa yang kalau kita mengikuti protokol dengan benar ya, masa-masa soliter ya. Masa-masa kita itu terpisah dari keluarga terdekat, dari teman terdekat, dari sekolah gitu. Dan ada fase-fase kehidupan yang mungkin terlewatkan bagi generasi muda sekarang yang misalnya baru lulus SMA yang ada euforianya masuk kampus, ada yang dari SMP ke SMA gitu kan. Jadi masa-masa menyendiri ini, soliter ini digunakan untuk menggembleng diri sih. Jadi untuk memperkuat karakter mental dan juga skill-skill baru sehingga nanti ketika semuanya sudah selesai insya Allah ya, jadi mereka bisa memimpin bangsa ini gitu, menjadi lebih baik. Jadi berkaca kepada generasi dulu, para pemuda revolusi, mereka juga mengalami krisis dan mereka mengalami juga pandemi saat itu, Spanish flu tahun 1918 sampai 1917 sampai 1919, 3 tahun. 3 tahun.
tapi mereka tetap bisa berhasil untuk membangun republik ini. Jadi saya yakin juga anak-anak sekarang kalau menggembleng diri nih di tengah kesendiriannya mereka, insya Allah jadi anak muda yang luar biasa. Kuat secara fisik dan mental ya Mas ya. Amin, Betul, amin, fisik dan amin. mental. Wah, luar biasa sekali Mas. Banyak banget yang jadi catatan nih untuk saya, yang juga nanti akan beberapa disampaikan lagi sebagai sebuah kesimpulan gitu kan untuk para viewer semua. Saya mengucapkan terima kasih Mas Faisal atas waktunya, atas kesabarannya menjawab banyak sekali pertanyaan yang beraneka ragam nih tentang tema kita hari ini, yaitu memahami generasi Pi menghadapi pandemi. Mas, sehat selalu ya Mas? Masih sama-sama, mengikuti protokol kesehatan kan? Oh, masih ya. Salam untuk keluarga di rumah, sehat selalu, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, sukses terima selalu. kasih. Ya, sama-sama Mas. Jangan lupa bukunya ya Mas ya. Doa kami menyertai Mas Faisal. Amin. Amin. Ya, makasih Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Tadi kita ngobrol-ngobrol dengan Dr. Muhammad Faisal. Beliau adalah Executive Director and Youth Researcher Youth Laboratory Indonesia, PT Kreasi Pemuda Indonesia. Tadi ada yang menarik tips dari Dr. Faisal, Dr. Muhammad Faisal terkait dengan generasi Pi sekarang ini, yaitu di masa soliter menyendiri ada masa-masa yang terlewatkan gitu, dan masa-masa yang terlewatkan ini sebaiknya digunakan untuk mengembangkan diri, karakter dan mental katanya, sehingga jika sudah selesai akan bisa memimpin bangsa dengan lebih baik. Nah, generasi-generasi Pi ini, viewer semua, nantinya akan menjadi tadi istilahnya tuh yang mengubah dunia di tahun 2028 sampai 2035. Mereka akan berperan di dunia ini, di Indonesia pada khususnya, sebagai generasi-generasi yang akan mengubah dunia. Luar biasa sekali. Kita sebagai orang tua mudah-mudahan bisa senantiasa memberikan fasilitasi berupa literasi dan juga banyak mengingatkan sebagai orang tua bahwa kita mengingatkan terus gitu bahwa nanti di masa yang akan datang kamu akan menghadapi apa gitu, seperti tadi juga dipaparkan oleh Mas Faisal. Untuk Mbak semua yang tadi nggak sempat nonton pemaparannya saya dengan Dr. Muhammad Faisal tentang bagaimana generasi Pi dan memahami generasi Pi ini, maka bisa ditonton di IGTV-nya Nina Nugroho Store. Selama 1 jam ke belakang sudah terrecord semuanya dan bisa dilihat lagi, karena banyak sekali pertanyaan dan juga banyak sekali pemaparan yang sudah beliau sampaikan yang luar biasa bermanfaat untuk kita sebagai orang tua mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi pengubah dunia. Ada 2 pemenang yang sudah kami pilih, tidak lupa untuk mengakhiri sesi sore hari ini, viewer semua. Pemenangnya yang pertama adalah Siabram 20 Flip. Nih, pertanyaannya adalah, betulkah Mas Dokter era saat ini menjadi tepat untuk lebih membangun ketahanan mental, pangan, dan lain-lain dari rumah? Kemudian pemenang yang kedua adalah Oktri.Susanti. Apakah ortu yang menyesuaikan diri dengan generasi Pi sekarang atau sebaliknya, Mas? Terima kasih. Selamat kepada Siabram 20 Flip dan Oktri.Susanti. Semoga bermanfaat hadiah dari kita, dan hadiahnya bisa didapatkan melalui klik link yang ada di bio-nya Nina Nugroho Store. Monggo klik link yang ada di bio-nya Nina Nugroho Store untuk terhubung dengan sales advisor kami untuk kemudian bisa mendapatkan hadiahnya. Alhamdulillah, nggak terasa sudah 1 jam lebih kita ngobrol, Mbak semuanya. Terima kasih atas supportnya selama ini untuk Nina Nugroho Solutions. Program ini program yang bertujuan untuk memberikan informasi dan solusi kepada
mbak-mbak semuanya, viewers dan customer-nya Nina Nugroho Store. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kami bisa tercapai selalu gitu. Jangan lupa hari Sabtu ketemu lagi dengan saya Nina Nugroho dalam acara yang sama, Nina Nugroho Solution. Oh, hari Rabu, sekarang hari Sabtu ya. Saya merasa semua hari adalah weekdays. Mohon maaf, ketemu lagi dengan saya di hari Rabu, tanggal berapa? 9 September ya. Hari Rabu tanggal 9 September, menarik sekali, narasumbernya adalah Mas Jaya Setiabudi. Nah, kalau yang tahu Jaya Setiabudi, beliau adalah godfather-nya digital marketing ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol, terutama yang punya industri, yang punya usaha fashion dan punya profesi desainer, gimana sih caranya beradaptasi untuk di era pandemik ini, profesi desainer dari penjualannya tadinya offline menjadi penjualan online. Yuk simak ya, nanti hari Rabu tanggal 9 September jam 4 sore. Terima kasih viewers semua atas supportnya. Sehat selalu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.